Untuk bisa menang mutlak, apakah Kluivert harus pertahankan gaya bermain terbuka dengan umpan-umpan jauh atau justru harus diubah? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan pemain timnas Neil Maizar. Iya, selamat sore Coach Neil. Selamat sore, Mbak. Ya, dengan Eva di studio, Coach Neil, timnas Indonesia dan Bahrain sama-sama berangkat dengan mental bangkit pasca sama-sama menelan kekalahan di match ke-7. Apakah timnas Indonesia sudah betul-betul bangkit, sudah move on untuk hadapi Bahrain pekan depan, Coach Neil? Siap, Mbak. Ini pertandingan sangat penting buat kita dan pertandingan ini memang harus kita menangkan karena memang kalau tidak kita menang kita tidak ada peluang. Kita harus bangkit karena kalau kita tidak bangkit kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi menurut saya seperti yang Kevin Verdon tadi bilang bahwa dia harus bangkit dan harus menangkan pertandingan dan harus mensiasati set piece daripada Bahrain, dan ini harus menjadi suatu tekad buat seluruh pemain, buat seluruh tim pelatih bahwa besok tanggal 25 besok dia harus menang pertandingan, tentu dengan beberapa catatan. Dengan kekalahan 5-1 melawan Australia, tim pelatih atau Patrick dengan tim coachnya harus mengevaluasi pertandingan kemarin, dan dari pertandingan kemarin apa poin-poin yang harus dia bikin, atau mungkin Patrick sudah tahu sih bagaimana mendesain game plan untuk pertandingan melawan Bahrain. Ini yang penting, tentu dengan evaluasi pertandingan, dengan 5 gol yang tercipta, dengan 3 gol di bola-bola mati dan 2 gol melalui bola open play. Itu Mbak Eva. Kita bicara soal evaluasi dulu ya sebelum ke game plan. Soal evaluasi kita lihat Patrick Kluivert menyuntikkan gaya bermain total football dengan permainan terbuka non-ofensif. Namun gagal hadirkan ancaman berarti, Coach. Apa yang salah, Coach Neil? Apa yang gimana, Mbak? Apa yang salah, Coach Neil? Permainan terbuka non-ofensif, tapi gagal hadirkan ancaman yang berarti. Iya, sebenarnya sih kalau saya lihat sih lengah aja, Mbak. Ini kan di 10 menit pertama itu sebenarnya taktikal dari strategi dari Patrick Kluivert ini sangat luar biasa. Dia pressure di daerah pertahanan lawan, di high pressure, di tinggi, dan tidak memberikan peluang untuk lawan untuk membalikan badan. Hasilnya ada satu heading daripada Jay Ives bisa hampir menghasilkan gol. Yang kedua, tendangan penalti itu karena pressure kita di daerah pertahanan lawan. Cuma setelah itu, setelah Kevin Dick gagal mencetak gol di daerah penalti, sedikit kita down mentalnya, seakan-akan kita sudah pressure kok tidak bisa menghasilkan peluang lagi. Nah, kelengahan itulah yang terjadi sehingga kita mendapatkan penalti ketika Nathan Cho melakukan pelanggaran di kotak penalti dan pelanggaran itu menghasilkan penalti. Nah, mental inilah sedikit down dan akhirnya kita tidak percaya diri kayaknya. Dan kedua juga gol kedua juga membuat kita menjadi lebih down lagi. Hanya berjarak 3 menit dari menit saya catat di menit ke-17 ke-19 itu kan 2 menit. Jadi ini yang membuat kita kehilangan fokus dan kehilangan konsentrasi. Dan juga gol ketiga di menit ke-33 juga membuat kita lengah. Bukan kesalahan sih, kita lengah. Kita udah bagus menyerang, udah bagus dalam attacking, tapi kita dalam penjagaan di daerah pertahanan kita lengah. Gol ketiga kita kedalaman tidak ada, sehingga daerah di belakang bisa open dan lawan bisa 1-1 melawan goalkeeper kita Matipes, dan gol tercipta 3-0. Dan juga di babak kedua di menit ke-60 dan menit 90 itu kan bola corner kick. Bola corner kick itu kan kita kehilangan penjagaan. Jadi gol ke-60 corner kick dan gol menit ke-90 corner kick itu kehilangan penjagaan. Jadi Nathan Cho atau saya lupa itu tidak mengikuti lawan sehingga lawan ketika mengheading bebas. Nah, evaluasi ini harus dilakukan oleh Patrick. Mudah-mudahan untuk pertandingan besok melawan Bahrain
kesalahan-kesalahan yang terjadi di pertandingan dalam Australia mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Karena Bahrain counter attack-nya juga bagus, bola-bola set piece-nya juga bagus. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh tim coaches daripada Patrick Kluivert. Gitu Mbak Eva. Oke, jadi tadi soal mental, kemudian catatan pertahanan dan juga hal-hal yang tadi harus diantisipasi saat melawan Bahrain ya. Dengan waktu yang tidak banyak ini, hanya tinggal berapa hari, apa yang bisa dilakukan oleh pelatih Patrick Kluivert dan juga para pemain untuk bisa meraih poin saat melawan Bahrain? Ya, kalau saya pikir mungkin kita harus move on ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, tentu Patrick sudah tahu pakai apa cara-cara untuk mengevaluasi tim, terus cara bagaimana dia mendesain game plan untuk pertandingan besok melawan Bahrain. Karena hari ini kan tanggal 22, 23 dia punya waktu untuk taktikal strategi, 24 dia punya waktu untuk taktikal strategi dan kick off-nya tanggal 25. Jadi saya pikir ini pemikiran saya ini behind the team ini kan luar biasa. Ada Alex Pator, ada Lanzat, semua itu kan orang-orang yang expert di bidangnya. Nah, ini mungkin sudah mereka lakukan dan mungkin sudah ada poin-poin apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert di pertandingan besok. Bagaimana dia menghadapi Bahrain dengan kalahnya Bahrain kemarin 2-0 melawan Jepang, terus bagaimana dia menghadapi Bahrain untuk pertandingan besok. Terus mungkin Patrick juga sudah melihat bagaimana kita di pertandingan tanggal 10 Oktober 2024 di Bahrain kita main 2-2. Kita bisa mempertahankan pertandingan menang sampai menit ke 96. Kita 2-1 sampai menit 96 tapi lawan mencetak gol di menit ke 97. Nah, ini juga menjadi evaluasi. Itu juga set piece. Di menit ke 97 set piece. Apa yang dilakukan oleh Bahrain ketika kita hampir mendapatkan 3 poin. Nah, mungkin ini sudah ada dalam pikiran tim coaches dari Patrick Kluivert. Mudah-mudahan kita lihat besok evaluasi yang sudah mereka lakukan, baik itu pertandingan kemarin melawan Australia dan juga pertandingan mereka tanggal 10 Oktober melawan Bahrain 2-2. Mudah-mudahan game plan besok apakah mereka akan pakai 3-4-3 atau 4-3-3, kita lihat aja Mbak. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi suatu suatu evaluasi yang sangat luar biasa sehingga bisa memberikan kemenangan dan memberikan kebahagiaan buat seluruh pemirsa, penonton, bangsa dan negara Indonesia. Gitu, Mbak. Semoga bisa memberikan kemenangan dan kebahagiaan untuk semua ya. Supporter dari timnas. Terima kasih Coach Neil sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.